Bab 4013, terlalu cepat. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Penatua-Tu berteriak, tetapi dia terjerat oleh boneka itu dan tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Murid sekte meringis lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi Dev menggunakan cambuk ajaib untuk menghentikan mereka. Dan bintang dari sumber fantasi Dev terus berkedip, dan formasi fantasi besar muncul. Meskipun formasi hantu tidak dapat melukai murid-murid sekte meringis ini, itu dapat menghalangi tindakan mereka. Untuk sementara waktu, semua murid sekte wajah hantu terjebak dalam formasi ilusi, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Penatua Yu dan Zuling memimpin orang-orang menuju gunung berapi suci dengan cepat. Zuling menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, jelas mengkhawatirkan Dev. Melihat waktunya hampir habis, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu. Saat dia mengingat boneka itu, Dev mengaktifkan langkah pengendalian kebakaran. Saya melihat api menyala di bawah telapak kakinya, dan kemudian Dev tampak menghilang begitu saja, merobek kehampaan dan muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Dia tidak ingin bonekanya rusak. Jika melukai esensi api, itu akan merepotkan. Alasan mengapa Dev berani tinggal sendirian untuk melawan adalah karena langkahnya yang membengkokkan api. Ini adalah dukungannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Saat api pamungkas menyala, langkah pengendalian tembakan Dev menjadi semakin mahir, dan seluruh tubuhnya melompat ke angkasa seolah-olah dia sedang berteleportasi. Penatua-Tu dari sekte meringis tampak bingung saat dia melihat kemajuan lompatan Dev di luar angkasa. Teknik apa ini? Kok bisa secepat itu? Penatua-Tu menggosok matanya. Sebagai seorang master di alam Mahayana, dia tidak dapat mencapai kecepatan ini, tidak peduli seberapa cepat dia masih bisa melihat bayangannya. Tapi Dev tidak bisa melihat bayangannya sama sekali, sepertinya menghilang seketika dan kemudian muncul di tempat lain seketika. Kecepatan seperti ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan menjadi cepat. Dalam hal kecepatan Dev saja, seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan jauh lebih unggul dari master seperti mereka di alam Mahayana. Penatua-Tu berjuang untuk mengejar, dan beberapa murid sekte meringis juga menerobos ilusi dan mengejar Dev. Dev tersenyum dingin. Dengan langkah pengendalian api ini, dia tidak takut sama sekali dan bisa sepenuhnya mengikuti orang-orang dari sekte wajah hantu. Aku melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian tubuhnya melintas dan tiba-tiba muncul di depan murid-murid sekte meringis. Lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang emas melintas, merobek kekosongan. Murid-murid sekte meringis itu tidak punya waktu untuk menghindar, mereka juga tidak menyangka bahwa Dev akan tiba-tiba berbalik dan muncul di depan mereka alih-alih melarikan diri. Ditemani oleh beberapa teriakan, murid sekte meringis yang tergesa-gesa itu dipotong menjadi dua oleh pedang Dev, dan bau darah langsung memenuhi udara. Tepat setelah Dev menebas dengan pedangnya, tubuhnya menghilang lagi. Ketika Penatua-Tu melihat pemandangan ini, wajahnya memerah karena marah dan dia meraung keras, "Kamu adalah Dev. Jika kamu masih tidak berani mengakuinya, aku harus membunuhmu hari ini." Saat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dia sudah mengerti bahwa pihak lain pasti bisa mengetahui identitasnya. Tapi Dev tidak peduli. Bagaimanapun, hanya ada orang-orang dari sekte wajah hantu di sini, bukan sekte Xian. Ketika saatnya tiba, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang dari sekte meringis, jangan mengakuinya. Bagaimanapun, pedang pembunuh naga adalah pedang spiritual kekaisaran Dev. Saat dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, identitas Dev terungkap. "Saya Dev, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Bodoh sekali, Anda ingin membawa kepala saya ke Dimensi Link Lions untuk mendapatkan pujian. Tahukah Anda bahwa Dimensi Link Lions dirancang khusus untuk menangani Anda iblis petani?" Dev dengan sengaja membuat kesal Penatua-Tu dan mencegahnya bekerja sama dengan Dimensi Link Lions. Bab 4014, Anda masih ingin menggertak saya. HMPH, Aliansi Penyegel Iblis akan membunuh kita para penggarap iblis secara terbuka, tapi di balik layar mereka telah menegosiasikan kerja sama berkali-kali. Keluarga Feng di wilayah tengah adalah keluarga bawahan dari Aliansi Penyegel Iblis. Mereka telah lama berdiskusi dengan kami tentang membunuhmu. Saya tidak menyangka anak Anda menyembunyikan identitasnya di Sekte Api Ungu dan saya temui hari ini. Itu adalah berkah dari Sekte Wajah Hantu kami. Penatua-Tu mendengus dingin, jelas tidak peduli dengan kejengkelan Dev yang disengaja. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Penatua-Tu, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa untuk membunuhnya, aliansi iblis ini akan mulai berbicara dengan pembudidaya iblis. Anda tahu, aliansi penyegel iblis sebelumnya sombong dan mendominasi, dan setiap pembudidaya iblis yang tidak patuh akan dihancurkan dan dipaksa untuk menyerah. Dan sekarang, dia benar-benar mulai bernegosiasi dengan pembudidaya iblis. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Dev tersenyum dingin. Benarkah?
Setelah Penatua mengatakan ini, dia langsung melompat, dan dunia langsung menjadi gelap. Kemudian rantai aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan api menyala di atasnya, melonjak menuju Dev. Rantai aura ini, seperti tentakel, tampak hidup. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala Dev. Rantai energi spiritual yang menutupi langit dan matahari telah menghalangi semua jalan keluar Dev. Hal ini berlaku bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Karena Penatua dapat melihat bahwa setiap kali Dev melompat keluar angkasa, jaraknya hanya beberapa mil. Jadi kali ini dia menempuh radius beberapa mil, dan Dev tidak dapat melarikan diri sama sekali. Rantai energi spiritual ini sangat cepat, menutupi langit dan matahari, sehingga Dev tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat tatapan Dev yang tak terhindarkan, bibir Penatua terangkat. Menurutnya, Dev harus mati. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga adalah penguasa alam Mahayana, tetapi dia tidak bisa menghadapi biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tetapi ketika Dev melihat rantai energi spiritual itu, ekspresinya tidak panik. Rantai energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan api dan menuju ke arah Dev, tetapi ketika mereka tiba di depan mata Dev, tubuh Dev sedikit gemetar. Cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang menyala, dan kemudian rantai energi spiritual itu tiba-tiba berhenti bergerak, dan bahkan api pamungkas di atas pun berhenti berdetak. Seolah seluruh ruang dan waktu telah berhenti. Apa, kamu sebenarnya tahu bahwa waktu berhenti? Mungkinkah kamu sudah memahami asal-usul waktu? Penatua terkejut. Dev tersenyum dingin, menghilang seketika, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya. Dev telah memahami asal-usul waktu, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan waktu sepenuhnya. Apa yang baru saja dia gunakan adalah api es yang sangat dingin. Rantai energi spiritual dan api pamungkas semuanya membeku, dan sepertinya waktu dan ruang telah berhenti. Dengan cara ini, Penatua akan ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Mampu menghentikan waktu adalah metode keluarga abadi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh para biksu seperti mereka di dunia surga dan bumi. Sekarang Dev benar-benar menunjukkannya. Tepat ketika Penatua sedikit linglung, pria yang awalnya bertarung dengan Dev tiba-tiba berteriak, "Penatua, ini bukan waktunya untuk diam," tetapi rantai energi spiritual dibekukan. Satu kalimat mengingatkan Penatua dan tentu saja, dia merasakan hawa dingin yang kuat dari rantai energi spiritual. Anak ini masih ingin menggertakku. Penatua menyipitkan matanya, dan niat membunuh keluar dari dirinya. Saya melihat mata Penatua berubah menjadi warna gelap, dan pada saat yang sama, api hitam memenuhi udara di sekitarnya, dan di antara api hitam ini, beberapa sosok perlahan muncul. HMPH, tidak peduli seberapa cepatnya kamu, apakah kamu masih bisa lebih cepat dari jiwa iblis? Penatua mendengus dingin. Anda harus tahu bahwa jiwa iblis tidak dibatasi oleh hukum dan bisa sangat cepat. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka hanyalah tubuh spiritual. Bab 4015, seperti orang bodoh. Beberapa jiwa iblis bergegas menuju Dev dalam sekejap, begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Suara mendesing. Jiwa iblis ini seperti anak panah, langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul di kejauhan. Penatua mengikuti di belakang jiwa-jiwa iblis ini. Dev mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahaya datang. Kemudian dia memulai langkah pengendalian tembakan dan tubuhnya menghilang dari tempatnya lagi. Tetapi pada saat Dev menghilang dalam sekejap, jiwa iblis itu juga muncul di tempat Dev baru saja berdiri, dan beberapa jiwa iblis juga menghilang dalam sekejap. Wajah Dev dingin. Dia tidak menyangka Penatua dari Sekte Meringis memiliki metode seperti itu. Saat ini, Dev tidak tahu apa itu, tetapi kecepatannya tidak kalah dengan miliknya. Tepat ketika Dev mengambil langkah maju dan sosoknya muncul lagi, beberapa jiwa iblis muncul di atas kepala Dev. Jiwa iblis? Dev sedikit terkejut saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Penatua dapat mengendalikan beberapa jiwa iblis pada saat yang bersamaan. Beberapa jiwa iblis meraung dengan ekspresi ganas. Meskipun jiwa iblis ini terlihat sangat menakutkan, Dev tidak merasakan krisis yang sama sekarang. Anda harus tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat membahayakan Anda adalah lautan kesadaran. Jiwa iblis tidak dapat membahayakan tubuh fisik Dev, juga tidak dapat menyerang tubuh fisik Dev. Lah hanya dapat menyerang lautan kesadaran Dev, tetapi lautan kesadaran Dev tidak semudah itu untuk diserang. Selain Raja Iblis Ciyun di Laut Kesadaran, ada juga buku harta karun seperti kode emas Luo besar. Senior, bisakah kamu menangani jiwa iblis ini? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menamparkan wajahku? Kamu menanyakan hal seperti itu. Jangan bicara tentang jiwa iblis ini, bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Li Huo di dunia surga, aku akan menghajarnya. Raja Iblis Ciyun berkata dengan nada meremehkan.
Senior itu perkasa. Saat ini, Dev hanya bisa menuruti Raja Iblis Ciyun. Dia suka menyombongkan diri, jadi biarkan dia menyombongkan diri 2 kali. Ping, beberapa jiwa iblis mengepung Dev dan langsung mengalir ke tubuh Chen. Segera, dia bergegas ke lautan kesadaran Dev. Melihat Dev dirasuki oleh jiwa iblis, Penatuatu tertawa bangga. Bahkan jika lautan kesadaranmu sangat kuat, aku tidak percaya jiwa iblis ini tidak dapat menaklukkanmu. Penatuatu perlahan berjalan menuju Dev. Ketika Dev melihat ke arah Penatuatu yang mendekat, dia tiba-tiba memiliki sebuah rencana di benaknya. Matanya langsung menjadi tidak bernyawa, seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh lautan kesadaran. Tetapi saat ini, setelah jiwa iblis itu memasuki lautan kesadaran Dev, mereka semua menyesalinya. Mereka semua berteriak dan dipukuli hingga berkeping-keping oleh Raja Iblis Ciyun dengan lambaian tangannya. Ini sama sekali bukan lawan pada level yang sama. Meskipun Raja Iblis Ciyun hanyalah secerca jiwa yang tersisa saat ini, meski begitu, itu tidak sebanding dengan jiwa para penggarap iblis di surga dan dunia manusia. Penatuatu berjalan ke arah Dev saat ini dan tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat mata Dev tidak bernyawa dan dia tampak seperti boneka. Jiwa iblis Penatuatu masih kuat. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, jika lautan kesadaran tidak kuat, itu tidak akan berguna. Pria dari Sekte Wajah Hantu juga menyusul, dan kemudian memuji Penatuatu. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Kami tidak hanya menegosiasikan persyaratan dengan Sekte Xian, kami juga mengira kami telah menangkap Dev ini. Sekarang kita dapat menemukan aliansi iblis itu dengan imbalan ibadah 100 tahun. Sekarang bawa anak ini kembali ke Sekte, dan aku akan mengejar orang-orang dari garis keturunan Master Sekte lama di Sekte Xian. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyebabkan masalah. Kata Penatuatu kepada pria itu. Bagaimanapun, Dev sekarang dikendalikan oleh jiwa iblis, dan dia tidak berbeda dengan orang bodoh. Jadi siapapun bisa membawa pergi Dev. Bagus. Pria itu mengangguk, lalu berjalan ke arah Dev dan melambai, ikutlah denganku. Dev menggerakkan langkahnya secara mekanis, mengikuti di belakang pria itu. Bersambung.